Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Senin 22 Januari 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa diduga mengalami remblong, truk kontainer bermuatan minyak goreng Minggu malam terbalik di Kelurahan Pekan Labuhan, Kota Medan. Warga sekitar yang melihat minyak goreng tumpah berebut mengambil minyak goreng tersebut. Puluhan warga di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso, kilometer 20, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, beramai-ramai berebut minyak goreng kemasan yang tumpah dari truk kontainer yang terbalik di pinggir jalan. Warga membawa wadah mulai dari ember hingga botol plastik minuman bekas mengambil tumpahan minyak goreng yang keluar dari celah pintu kontainer. Rasbo, warga sekitar mengatakan awalnya truk kontainer datang dari arah Medan menuju Pelabuhan Belawan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan yang diduga berasal dari mesin kompresor yang menyebabkan truk mengalami remblong. Membuat sopir banting setir ke kiri melewati jalan yang tidak rata hingga terguling dan nyaris menimpa rumah warga sekitar. Ada korban jiwa, Bang. Sopirnya sendiri? Supirnya udah Pergi ya? tapi nggak lari tadi. Ada ya? Polisi baru. Pak, ini yang meledak apanya? Kompresor apa? Bannya atau apa? Kompresor tabung angin. Tabung angin. Ya kalau kompresor meledak kan hilang rem. Oh gitu. Jadi nggak bisa lagi lewat sana karena udah nggak ada rem. Beruntung dalam peristiwa ini, sopir truk dan kernet selamat dan berhasil dievakuasi warga. Sementara itu peristiwa kecelakaan tunggal ini telah ditangani Satlantas Polres Pelabuhan Belawan. Pemirsa, saluran irigasi yang surut mengakibatkan ratusan hektar sawah di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, Batubara terancam gagal panen karena kekeringan. Namun hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah. Saat ini para petani di Desa Sukaraja sudah memasuki masa tanam padi dengan umur padi berkisar 1 bulan dan membutuhkan banyak air. Tetapi kondisi di lapangan sebagian besar sawah kekeringan karena tidak mendapat air dari saluran irigasi. Para petani harus menggunakan mesin pompa air sehingga biaya produksi bertambah. Salah seorang petani Ngatijo mengatakan air di saluran irigasi surut karena tanggul sungai Dalu-Dalu jebol di bagian hulu sehingga air sungai tidak mengalir ke saluran irigasi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, lebih dari 300 hektar sawah dikhawatirkan akan mengalami gagal panen karena kekurangan air. Nggak masuk, Pak. Itu sebabnya apa? Karena semalam itu banjir, Pak, pecah beteng Dalu-Dalu. Ini akibatnya apa nih, Pak? Ya akibatnya gatal lainnya, Pak, kalau nggak masuk air. Sejauh ini ada perhatian belum, Pak, dari pemerintah? Belum, Pak, masih gotong royong lah masyarakat tempat. Ada berapa hektar, Pak, di sini, Pak? Sekitar 350 hektar. Para petani berharap kepada pemerintah segera turun tangan untuk memperbaiki tanggul yang jebol dan menormalisasi saluran irigasi. Pemirsa, untuk melestarikan budaya leluhur dan meningkatkan kepedulian sosial sesama Pomparan Raja Toga Sirait, Boru Bere dan Ibe Bere Partoga Sirabona dilaksanakan Pesta Bona Tahun di Wisma Gorga Magapu Tua Medan kemarin. Pesta Bona Tahun Partoga Sirabona dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberi berkat memasuki tahun baru 2024, sekaligus menjalin silaturahmi tanpa memandang agama dan aliran kepercayaan. Pesta Bona Tahun Partoga Sirabona ini berlangsung cukup meriah, dihadiri 28 sektor punguan Raja Toga Sirait Boru, Bere, Iba Bere, sekota Medan, dari sektor Nasrani, Muslim, dan Parmalin. Pesta Bona tahun 2024 mengambil tema Partoga Sirabona bersatu dalam menggapai kemajuan di era revolusi industri dan digitalisasi, serta subtema dengan semangat Bona tahun 2024, kita tingkatkan persatuan dan kesatuan, serta kepedulian sosial sesama Partoga Sirabona Medan.
Pesta Bona Tahun diawali kebaktian diikuti 1.500 jemaat dipimpin Pendeta Raja Amin Sirait. Pada acara Pesta Bona Tahun juga dilakukan pelantikan dan pengukuhan pengurus Partoga Sirabona Medan periode 2023-2028 oleh Ketua Partoga Sirabona Indonesia, Tuan Netzer Sirait. Ketua Umum Partoga Sirabona Sekota Medan dipercayakan kepada Bonar Sirait, Bendahara Kombes Purnawiran Magdalena Boru Sirait, dan Sekretaris Rudi Revdinal M. Sirait. Ketua Umum Partoga Sirabona Sekota Medan Bonar Sirait mengatakan, meskipun perkumpulan Sirait ini terdiri dari beberapa agama, namun keberadaannya satu sama lain saling mendukung dan ke depan. Bersama pengurus lainnya akan membuat suatu wadah usaha untuk mensejahterakan anggotanya. Hubungan Partoga Sirabona ini bisa berkembang, hendaklah harus mempunyai usaha. Ya, bagaimana nanti kami ke depan juga membuat usaha, sehingga Partoga Sirabona ini memiliki, ya kita harapkan punya badan hukum lah. Ya, dengan adanya badan hukum yang resmi diakui dari pemerintah, kita bisa lebih eksis ya di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomi. Sehingga Partoga Sirabona ini juga ada punya pendapatan, ya tidak hanya pengeluaran, tetapi ada usaha yang produktif yang bisa menghasilkan. Ketua Panitia Bona Tahun Togar Sirait mengatakan masing-masing pengumuman lebih aktif dan membawa manfaat bagi seluruh anggota serta masyarakat Kota Medan. Sebutkan tadi bahwasannya tujuan daripada penyelenggaraan kegiatan Pesta Bona Tahun Partoga Sirabona Kota Medan ini adalah sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan Yang Maha Esa, masih diberi kesehatan, diberi umur panjang, bisa memasuki tahun 2024. Kemudian sebagai untuk mempererat rasa persaudaraan di antara peparan Raja Toga Sirait yang ada di Kota Medan dan sekitarnya, sehingga dapat berkontribusi yang positif di tengah-tengah masyarakat, terutama di pemerintahan Kota Medan dan sekitarnya, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Harapan-harapan ke depan, kami menghimbau juga kepada peparan Raja Toga Sirait, Boru dan Bere dan Ibe Bere, supaya mari kita satukan langkah kita untuk memajukan hubungan ini agar bisa memberikan kontribusi yang positif, baik itu kepada sesama kita peparan Raja Toga Sirait maupun kepada pemerintah. Di akhir acara, masing-masing sektor ikut manortor atau membuat tuani gondang diselingi hiburan lagu-lagu Batak. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara menetapkan pelaksanaan kampanye terbuka dilakukan 6 kali oleh masing-masing peserta pemilu 2024 yang diharapkan berlangsung dengan damai. Pelaksanaan kampanye terbuka masing-masing peserta pemilu termasuk paslon capres, cawapres, partai politik dan DPD RI dilaksanakan sejak tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang secara nasional. Untuk Sumatera Utara, pelaksanaan kampanye terbuka telah disepakati bersama yang ditandai dengan penandatanganan antara KPU, Bawaslu, partai politik dan DPD RI di Medan beberapa waktu lalu.
KPU Provinsi Sumatera Utara Sitori Mendrova mengatakan pelaksanaan kampanye terbuka untuk paslon Capres-Cawapres hanya dilaksanakan di Pulau Jawa. Sementara untuk peserta pemilu legislatif masing-masing partai politik pengusung paslon Capres-Cawapres dilaksanakan selama 18 hari. Sebanyak 6 kali kampanye terbuka dan DPD RI sebanyak 3 pekan diharapkan berjalan dengan damai. Sumatera Utara karena termasuk zona B dalam pelaksanaan rapat umum, itu Sumatera Utara melaksanakan dan KPU Provinsi Sumatera Utara juga sudah menetapkan jadwal pelaksanaan rapat umum mulai dengan tanggal 21 sampai dengan tanggal 7 Februari. Itu khusus untuk seluruh pasangan calon baik nomor urut 1, nomor urut 02, nomor urut 03 dan seluruh peserta pemilu yang mendukung maupun pengusung. Nah, terkecuali untuk partai politik itu yang buruh dan partai PKN itu akan melaksanakan juga kampanye rapat umum itu dimulai dari tanggal 21 hingga dengan tanggal 10 Februari. Sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Deli Serdang menggelar bimbingan teknis terpadu bersama Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Ratusan panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara pemilihan umum Kabupaten Serdang mengikuti bimbingan teknis kode etik, perilaku badan ad hoc, pemungutan dan perhitungan suara serta menggunakan dalam pemilihan umum tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan penguatan kepada PPK dan PPS. Selanjutnya PPK dan PPS menyampaikan bimbingan teknis ini kepada KPPS di tingkat TPS di setiap desa. Adapun materi yang diberikan tentang pemungutan dan perhitungan suara dan pembekalan kode etik penyelenggara pemilu. Pelaksana harian Ketua KPU Deli Serdang Mulyanta Sembiring mengatakan untuk BIMTEK yang terakhir ini dibagi 4 zona. Di lokasi ini adalah zona 1 yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Sunggal, Kutalim Baru, Pancur Batu, Deli Tua, Galang, dan Patumbak. Diingatkan kepada penyelenggara pemilu untuk benar-benar menjadi penyelenggara pemilu, bukan untuk menjadi tim sukses caleg maupun paslon. Materi yang akan diberikan kepada kawan-kawan PPK dan PPS yaitu terkait masalah pemungutan dan penghitungan suara, dan selanjutnya yaitu pembekalan terkait kepada kode etik penyelenggara pemilu sendiri. Ya, harapan kami sebagai Komisioner KPU Kabupaten Deli Serdang, kiranya kawan-kawan PPK dan kawan-kawan PPS nanti bisa menuangkan dan bisa menelurkan ilmu yang didapat kepada kawan-kawan PPK dan PPS, dan selanjutnya akan diberikan BIMTEK kepada kawan-kawan KPPS. Diharapkan setelah dilakukan BIMTEK ini, seluruh PPK dan PPS zona 1 dapat menyampaikan apa yang sudah didapatkan dari BIMTEK tersebut kepada KPPS di tingkat TPS di setiap desa. Ya, pemirsa, tahapan pemilu 2024 kini telah memasuki kampanye terbuka pada masing-masing paslon Capres-Cawapres. Partai politik dan DPD RI untuk mengetahui seperti apa kampanye terbuka oleh penyelenggara pemilu, kini telah bergabung Ketua KPU Medan, Mutia Atika. Selamat sore, Ibu Mutia Atika. Ya, halo, selamat sore Ibu Mutia Atika. Ya, selamat sore. Dan juga sudah bergabung bersama dengan kita Koordinator Divisi Humas Datin Bawaslu Sumatera Utara, Bapak Saud Boang Panolu. Selamat sore Pak Saud. Selamat sore Pak. Baik, saya ke Ibu Mutia terlebih dahulu. Ibu Mutia, bagaimana gambaran terkait kampanye terbuka pemilu 2024 saat ini? Jadi kampanye terbuka pemilu 2024 sudah dimulai sejak tanggal 21 Januari 2024 kemarin. Dan KPU Kota Medan sudah menetapkan titik-titik lokasi dan ada tempat atau lapangan yang dapat dipergunakan oleh peserta pemilu untuk berkampanye rapat umum. Baik, untuk itu kita ke Pak Saud terlebih dahulu. Pak Saud, bagaimana terkait dengan pengawasan dari Bawaslu terkait dengan kampanye terbuka yang dilakukan pada 21 Januari 2024 ini, Pak Saud?
Baik, terima kasih Bu. Jadi Bawaslu Sumatera Utara sejak terpilihnya kemarin di Juli dan teman-teman kabupaten kota itu di Agustus, kita fokus penyiapan secara internal sumber daya manusianya, mulai dari pencegahannya, penanganan pelanggarannya, dan komunikasi koordinasi dengan stakeholder di semua tingkatan. Nah, sejauh ini kita dari Bawaslu Sumatera Utara menjamin bahwa teman-teman kita, jajaran kita sampai ke tingkat paling bawah di desa, semua sudah siap melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Nah, ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan. Yang pertama berkaca kepada pemilu yang sudah kita jalani mulai tanggal 21 kemarin. Itu salah satu evaluasi yang kita ambil bahwa masih banyak peserta pemilu yang tidak mengindahkan aturan yang sudah dibuat oleh KPU. Salah satu contoh misalnya penempatan sesuai zona, kemudian terkait materi-materi kampanye, kita tidak menyebutkan bahwa semua materi punya masalah atau tidak punya masalah, tetapi ada saja materi yang bersebaran yang sifatnya provokatif. Nah, kemudian hal-hal seperti ini saya pikir bukan hanya Bawaslu, tetapi kita semua harus ambil peran melalui ruang partisipatif untuk menjamin proses pelaksanaan kampanye itu sendiri bisa berlangsung dengan baik dan sesuai dengan aturan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Ketua KPU Medan. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan di awal. Baik, Pak Saud. Pak Saud tadi ada menyebutkan bahwa ada peserta pemilu yang tidak mengindahkan aturan. Nah, kalau di Bawaslu sendiri ada yang disebut sebagai sentra Gakumdu. Ini bagaimana perannya, Pak? Nah, kalau dia misalnya tergantung persoalannya sih ya. Kalau dia misalnya penempatan APK, nah sejauh ini hal yang utama yang kita lakukan adalah pencegahan. Nah, sejumlah titik yang kita pantau itu banyak sekali APK yang bertebaran di luar zona. Nah, kalau kita coba lihat ke penanganan pelanggarannya, ini kan kalau kita coba tabulasi ini ribuan bahkan puluhan ribu, mulai dari stiker sampai nanti ukuran APK-nya yang itu sampai misalnya 5 kali 10 meter. Ini kan membutuhkan energi yang sebenarnya harus dipersiapkan dari awal. Sementara untuk hal-hal seperti ini kan Bawaslu harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah yaitu Satpol PP. Nah, katakanlah di awal itu kita sudah lakukan pembersihan terhadap alat peraga sosialisasi. Nah, alat peraga sosialisasi kan tidak diatur secara detail. Jadi waktu itu kita lakukan pembersihan secara menyeluruh. Nah, kemudian pada saat kampanye itu kan sudah diatur zonanya sesuai dengan peraturan KPU. Nah, ternyata aturan yang dibuat oleh teman-teman KPU itu banyak yang tidak ditempatkan peserta pemilu pada tempatnya. Selain itu, di tempat-tempat yang terlarang seperti di jalan protokol, di pepohonan, itu secara masif banyak yang kita temukan. Nah, yang pertama sekali kita lakukan, kita coba melakukan tabulasi lalu merekomendasikan ke Satpol PP untuk dilakukan penindakan berupa penurunan. Nah, untuk hal-hal yang tidak terlalu krusial, misalnya penempatannya hanya bergeser 1-2 meter dari tempat yang seharusnya diatur, itu kita lakukan pergeseran. Akan tetapi di tempat-tempat yang vital, misalnya di pepohonan dan di tempat-tempat yang dilarang, itu terpaksa kita lakukan penurunan. Nah, ini kan kalau dilakukan 1 kali 2 kali pelanggarannya misalnya kan masih bisa kita kerjakan secara cepat. Tapi kalau ini misalnya dilakukan secara berulang, katakanlah kita lakukan penurunan di siang hari, lalu besok pagi itu sudah muncul. Nah, kita juga punya keterbatasan kemampuan dalam melakukan penegakannya. Jadi termasuk juga kita perintahkan misalnya ke kabupaten kota untuk dilakukan pembersihan. Nah, mereka ini kan harus melibatkan Satpol PP dan Trantibum di kecamatan. Nah, Trantibum dan Satpol PP sendiri kan punya keterbatasan juga. Nah, ini kan tidak hanya bisa dicopot begitu saja misalnya. Kalau yang besar-besar itu kan butuh truk, butuh petugas yang jumlahnya lebih banyak gitu. Nah, hal seperti ini saya pikir kita semua harus merasa bertanggung jawab dan kita semua harus memberikan peran masing-masing di mana supaya aturan yang sudah dibuat KPU itu benar-benar bisa kita jalankan dan kita awasi secara bersama-sama. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan, Pak.
Baik, Bu Mutia, tadi kita mendengarkan yang dikatakan oleh Pak Saud bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak diindahkan dari masing-masing calon. Lantas aturan kampanye seperti apa, aturan konkret seperti apa yang harus dijalankan oleh masing-masing calon legislatif, Bu Mutia, silakan. Jadi kalau mengenai aturan sudah cukup banyak sosialisasi dari KPU Kota Medan kepada peserta pemilu, baik itu partai politiknya langsung ataupun kami kepada caleg dan juga kepada DPD atau tim kampanye cawapres TKD-nya ya. Nah, tinggal lagi apakah mereka memahaminya dengan cepat ataupun mengikutinya. Nah, itu butuh memang pengawasan dari Bawaslu. Satu contoh terkait dengan rapat umum yang sedang berlangsung saat ini mulai dari 21 Januari 2024 hingga nanti di 10 Februari 2024. Kemudian kita memasuki masa tenang selama 3 hari hingga 14 Februari 2024. Nah, KPU Kota Medan juga sudah mengatur titik-titik lokasi bahkan jadwal bagi peserta pemilu untuk berkampanye rapat umum gitu ya. Satu di antaranya KPU Kota Medan juga mengatur tempatnya, yaitu ada 4 lapangan yang boleh dipergunakan. Selain 4 lapangan ini tidak boleh dipergunakan tempat untuk kampanye. Boleh saya sebutkan ada 4 lapangan tersebut, lapangan Lado itu di daerah Matu, lapangan Pertiwi di daerah Jalan Kemuliaan, kemudian di lapangan Sejati di Ahana Sution, Jalan Ahana Sution di dekat Asrama Haji, dan di lapangan Rengas Pulau itu di daerah Rengas Pulau. Jadi lapangan ini yang boleh dipergunakan untuk kampanye rapat umum. Selain dari 4 lapangan ini tentunya kami butuh pengawasan yang lebih ketat dari Pak Saud Boang Manalu selaku Bawaslu, sehingga kita menyelenggarakan pemilu ini dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik, Bu Mutia. Bu Mutia, kalau kita sebut tadi kita sudah dapat 4 lapangan. Tentu kalau kita di lapangan pasti itu dalam kondisi ataupun daya tampung yang cukup besar. Namun jika ada peserta pemilu yang daya tampungnya tidak sebesar seperti di lapangan, itu bagaimana, Bu Mutia? Kita tidak mengatur misalnya kalau ada peserta pemilu yang tidak banyak datang, begitu ya, masyarakat yang hadir memberikan support kepada peserta pemilu atau mungkin juga memang tidak mengarahkan massa, hanya sekedar pertemuan di lingkungan peserta pemilu, tapi menggunakan keempat lapangan yang sudah terjadwal itu, ya silakan saja. Bagi kami tidak menjadi persoalan asalkan waktu, tempat, dan jadwal diikuti oleh peserta pemilu. Karena kami mengatur ada 2 peserta pemilu, yaitu Partai Buruh dan Partai PKN. Kebetulan mereka tidak menggunakan kampanye, tetapi mereka bisa saja berkampanye. Nah, itu kami atur dengan menggunakan waktu setengah hari. Dan itu pun ada space untuk masing-masing peserta pemilu agar bagi peserta pemilu yang pagi menggunakan lapangan tersebut, maka ada waktu kurang lebih 1 jam untuk segera pulang, dan ada waktu kurang lebih 1 jam bagi peserta pemilu kemudian yang menggunakan lapangan tersebut pada siang hari hingga sore. Itu juga punya waktu sekitar kurang lebih 1 jam untuk meletakkan umbul-umbul ataupun alat-alat kampanye lainnya. Baik, kita ke Pak Saud Boang Manalu. Pak Saud, terkait dengan bahwa sudah ada aturan-aturan konkret terkait dengan kampanye terbuka ini, lantas apakah ada sanksi jika para calon legislatif melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Bawaslu maupun KPU? Saya pikir kalau dia menyangkut aturan, kita semua sudah pasti paham ya, seperti yang tadi disampaikan Bu Ketua KPU, bahwa semua sebenarnya sudah diatur, lalu kemudian sudah disosialisasi. Akan tetapi yang menjadi evaluasi kita bahwa banyak sebenarnya di antara peserta pemilu, bahkan
dimungkinkan juga kepada penyelenggara terhadap undang-undang atau regulasi yang sudah dibuat itu kita sendiri tidak paham gitu, sehingga ketika berhadapan dengan masalah itu terjadi kebuntuan, bahkan menjadi awal dari masalah yang akhirnya berkepanjangan sampai ke pidana atau sengketa proses atau sengketa administrasi. Nah, yang perlu kami sampaikan bahwa dalam berkampanye itu kan umumnya kita akan berhadapan dengan yang namanya pelanggaran administrasi. Ini yang paling dimungkinkan ya, karena secara administrasi akan banyak kita temui di mana misalnya kampanye itu seperti yang tadi disampaikan Bu Ketua, ada jumlahnya, ada waktunya, waktu juga kadang-kadang kita beda penafsiran. Ya, waktu ini kan diatur dengan jam. Nah, kemudian ada tempat ini juga ada pengaturannya, apakah sekian meter dari tempat itu bisa kita gunakan atau tidak. Nah, saya pikir apa yang tadi disampaikan oleh Bu Ketua, bila terjadi misalnya sebuah situasi di mana tempatnya tidak muat. Nah, ini kan sesungguhnya sebelum ditetapkan itu menjadi tempat, harusnya kan sudah ada kajian di mana jumlah yang diizinkan dengan jumlah muatannya itu kan sudah diterakan, sehingga hal-hal yang kita misalnya prediksi akan terjadi masalah itu tidak akan terjadi kalau ini misalnya melalui proses kajian. Nah, kemudian selain itu, selain administrasi ada juga kemungkinan ada unsur pidana, misalnya gesekan antar pendukung, gesekan antar peserta, di mana dalam konteks rapat umum ini kan melibatkan jumlah yang cukup besar, sehingga kita berharap peserta pemilu benar-benar bisa memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi adanya gesekan selama berkampanye. Nah, kami dari Bawaslu Sumatera Utara menghimbau kepada kita semua, khususnya kepada teman-teman peserta pemilu, kampanye dan calon legislatif, untuk lebih mengedepankan cara-cara yang persuasif, cara-cara yang sifatnya koordinatif dan komunikasi yang baik, sehingga hal-hal yang tadi saya sampaikan, potensi untuk pidana dan administrasi itu tidak terjadi pada saat akan dilaksanakannya kampanye. Begitu Bang Budi dan Kak Putri. Baik, terima kasih Pak Saud. Pak Saud, sebagai statement closing, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat untuk mensukseskan pemilu 2024 ini? Silakan. Baik, terima kasih Bang Budi, Kak Putri. Sebagai closing statement dari kami Bawaslu Sumatera Utara, saya selalu menyampaikan kepada semua pihak bahwa Bawaslu Sumatera Utara sejak awal kita sudah menyatakan siap untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu 2024. Akan tetapi kami membuka pintu seluas-luasnya kepada semua pihak, terlebih kepada masyarakat umum, pemerhati pemilu, untuk menyampaikan kepada Bawaslu, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan, bahkan ke desa, dan nantinya akan ada pengawas TPS. Bila ada informasi yang berkaitan dengan kepemiluan, silahkan sampaikan kepada kami sebelum terjadi pelanggaran atau hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan kepemiluan. Silahkan sampaikan kepada kami, sehingga sebelum terjadinya masalah kita bisa menemukan solusi-solusi yang akan memperlancar perjalanan pemilu kita ke depan. Begitu juga kepada rekan kami KPU, bila ada hal yang perlu kita diskusikan, sebaiknya kita berbicara, Bawaslu membuka ruang seluas-luasnya untuk teman-teman KPU, sehingga hal-hal yang perlu kita jaga benar-benar bisa kita bicarakan terlebih dahulu sebelum potensi terjadinya pelanggaran akan terjadi di lapangan. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan dari Bawaslu Sumatera Utara, Bang Budi dan Kak Putri. Baik, terima mungkin kasih. sedikit closing statement dari Ibu Mutia Atika, silakan Ibu. Ya, singkat saja Ibu. Kami KPU Kota Medan sangat berharap bahwa peserta pemilu mengikuti dengan baik apa yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Medan, terlebih terkait dengan rapat umum yang saat ini sudah berlangsung dari 21 Januari 2024 kemarin hingga ke 10 Februari 2024. Semua sudah diatur dalam ketentuan sebuah keputusan KPU Kota Medan. Saya sangat berharap itu ditaati, diikuti, sehingga
proses rapat ini menjadi lancar dan dapat dimanfaatkan sebagai ajang kampanye yang baik kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga dapat menilai dan melihat bahwa peserta pemilu itu mengikuti aturan yang ada. Kemudian bagi masyarakat, saya harap di rapat umum ini silakan mengikuti kegiatan rapat umum peserta pemilu, dan saya harapkan ikuti dengan baik, dengan tertib, tidak ada terjadi hal-hal di luar ketertiban sehingga menimbulkan faktor kegelisahan bagi masyarakat lain yang mungkin tidak mengikuti rapat umum ini, supaya semua ketertiban ini berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Ibu Mutiatika, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Saud Buak Paralu atas partisipasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Bapak dan Ibu. Terima kasih Bang. Selamat sore. Pemirsa, hasil rapat pleno Komisioner KPU Sergai tentang mencoret 1 nama daftar calon legislatif atas nama Juliadi dari Partai Hanura Dapil 4. Pencoretan nama Juliadi yang sudah masuk dalam daftar DCT sudah final dan mengikat. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Sergai Agus Limatondang kepada awak media. Sebelumnya KPU Sergai telah mengumumkan 534 daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Sergai pada bulan November 2023 yang lalu. Berjalannya waktu terdapat 1 calon telah dilakukan pencoretan atas nama Juliadi dari Partai Hanura Daerah Pemilihan 4 meliputi Kecamatan Serbajadi, Dolok Masihul, Silinda, Bintang Bayu, Kotari, dan Kecamatan Sipispis. KPU Sergai sampai saat ini tidak menerima adanya laporan gugatan di Bawaslu, sehingga dengan rapat pleno bersama para komisioner, maka 1 calon yang telah terdaftar dalam DCT telah dicoret dari daftar pemilihan calon anggota legislatif. Agus Li juga menambahkan untuk gambar dan nama di kertas suara masih ada. Hal tersebut dikarenakan pada saat penetapan DCT nama-nama dari calon tersebut telah diajukan ke percetakan, sehingga penetapan pencoretan dilakukan setelah pengumuman DCT. Sementara untuk alasan pencoretan nama yang bersangkutan merupakan ranah dari internal partai yang mengajukan. Kita menyampaikan tentang tanggal dan jadwal tentang kampanye rapat umum di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah. Mungkin di sini juga kawan-kawan partai politik sudah memahami tentang tanggal dan waktu rapat umum yang akan dilakukan pada tanggal 21. Sampai bagi partai yang tidak melakukan rapat umum itu tergantung dari partainya. Kalau kita sih hanya sebatas pemberitahuan tentang jadwal dan ketentuan. Pemirsa, setelah menyaksikan debat Cawapres tadi malam, Gen Z Kota Medan memberikan tanggapan dan harapan untuk Presiden dan Wakil Presiden 2024. Kalangan Gen Z ini berharap siapapun terpilih dapat memimpin Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Pasca debat terakhir Cawapres 2024 tadi malam membangkitkan semangat generasi Z untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024. Generasi Z mengharapkan Presiden dan Wakil Presiden 2024 dapat bertanggung jawab untuk Indonesia lebih lagi, dan berikut tanggapan dan harapan generasi Z sebagai pemilih muda. Misi yang disampaikan oleh ketiga paslon tersebut di debat Cawapres kemarin, ada beberapa visi misi yang telah tersampaikan, dan menurut saya itu sesuai dengan apa yang kita hadapi, masalah lingkungan hidup yang kita hadapi sekarang, dan ada beberapa juga yang menurut saya belum tersampaikan dengan baik. Debat Cawapres yang kemarin malam itu cukup sedikit kondusif ya, karena ada beberapa paslon yang dia memang lebih bersikap agresif, kemudian ada yang masih menggunakan taktik yang sama dengan taktik menjebak, kemudian lawan tidak bisa menjawab, dan juga ada yang dia malah memperkeruh suasana gitu dengan membawa kebijakan-kebijakan yang padahal dia sendiri itu adalah sebagai bagian daripada kebijakan itu sendiri. Sebagian paslon menyampaikan sesuai dengan visi misinya, tapi ada sebagian paslon lagi tidak dapat menyampaikan visi misinya dengan jelas. Artinya orang yang mendengar bisa saja mendapat pesannya, bisa juga tidak sampai pesannya ke pendengar. Pemilu tahun ini bisa diselenggarakan dengan damai, dan cawapres masing-masing itu saling memberikan pendapat dan gagasan saja tanpa menjatuhkan cawapres lain.
Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Kenapa aja pilihan ada? Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama-sama aja kau sama. Banyak kali. Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku pada hari Selasa 23 Januari 2024. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Aryo Prasetyo, Prakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot untuk Selasa 23 Januari 2024. Untuk pagi hari, cerah berawan di wilayah Sumatera Utara dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Batubara, Asahan, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di Dairi, Pakpak Barat, Humbang Sundutan, Asahan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Mandeling Natal, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di Pakpak Barat, Humbang Sundutan, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Mandeling Natal, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari, cerah berawan di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat di Padang Lawas Utara, Labuan Batu, Nias Selatan, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 16 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara dari pantauan tanggal 21 Januari 2024 tidak ada. Himbauan untuk masyarakat untuk selalu waspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dengan angin kencang di sebagian pantai timur dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan cuaca Selasa 23 Januari 2024. Semoga bermanfaat bagi sobat semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, perjalanan perguruan karate Kalahita Medan sudah mencapai 52 tahun. Berbagai tantangan sudah dilewati perguruan karate yang semula diperuntukkan bagi kalangan wartawan Sumut. Semangat kebersamaan, sportivitas, dan kesetiakawanan masih kental di usia 52 tahun perguruan karate Kala Hitam. Dalam rentang waktu puluhan tahun itu, berbagai tantangan dan rintangan telah dilalui organisasi bela diri Full Contact yang didirikan 20 Januari 1972 lalu di Jalan Listrik Medan. Demikian terangkum dalam acara syukuran HUT ke-52 Perguruan Karate Kala Hitam di Dojo Pusat, Jalan Sei Asahan nomor 34 Medan. Sebelumnya, para karateka melakukan gerak jalan diikuti sesepuh Roni Simon dan Dr. Rustam Effendi mengitari Jalan Sei Asahan, Wahid Asim hingga kembali ke Dojo Kala Hitam. Syukuran ditandai dengan pemotongan tumpeng kue ulang tahun serta penyematan penghargaan sabuk hitam dan pemberian piagam penghargaan kepada karateka Kala Hitam yang berhasil juara dalam Forky Medan Cup 2024. Pendirian juga Ketua Umum PB Perguruan Karate Kala Hitam Roni Simon mengatakan 52 tahun merupakan usia matang dan dewasa. Kedepan ia berharap perguruan karate ini semakin maju dan pengurus semakin kompak.
Ia juga meminta para karateka giat berlatih agar dapat meraih prestasi sesuai harapan bersama. Pihaknya juga mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada semua kalangan, terutama pengurus dan anggota Pemprov, Pemda, dan seluruh dojo di Indonesia. Sehingga perguruan ini sampai di usia 52 tahun, di mana pihaknya membangunnya masih nol bersama Dr. Rustam Effendi YS, dan hingga kini masih terus berjalan aman dan melahirkan prestasi. Ulang tahun perguruan karate Kala Hitam ke-52. Ini sudah luar biasa. Jadi ke depan kita minta supaya ini akan ditingkatkan dan akan diadakan untuk kejuaraan tingkat nasional, untuk tingkat full contact. Jadi ini sudah luar biasa, apalagi kemarin anggota kita sudah dapat berhasil meraih 2 juara untuk kejuaraan tingkat Medan, untuk juara 2. Jadi ini akan nanti kita teruskan lagi untuk kejuaraan di tingkat nasional. Jadi kepada anggota juga kami kerahkan untuk terus berlatih. Yang hal ini kebetulan ini ada damping saya oleh Pak Dr. Rustam dan kemudian ada juga dihadiri oleh Ketua Forki tingkat 2 Medan. Sesepuh perguruan karate Kala Hitam, Dr. Rustam Effendi YS mengucapkan terima kasih kepada pendiri Roni Simon. Pihaknya berharap adanya peningkatan prestasi para atlet generasi penerus perguruan karate Kala Hitam yang dibangun dalam suasana kekeluargaan serta kekompakan. Dikatakan, olahraga karate bertujuan membentuk kesehatan fisik dan mental. Menjadi seorang karateka dibutuhkan disiplin, komitmen, dan konsistensi untuk berlatih demi menghasilkan prestasi kejuaraan dan prestasi kerja. Untuk itu diminta para karateka perguruan ini se-Indonesia untuk lebih giat berlatih agar dapat meraih prestasi sesuai dengan harapan bersama. Dengan survive-nya perguruan karate Kala Hitam ini merupakan suatu sarana untuk pembinaan olahraga karate dan peningkatan kesehatan dan kekuatan pada generasi yang ikut mengikutinya. Dan kita harapkan seluruh elemen daripada perguruan karate Kala Hitam dapat mengambil manfaat dan hikmah daripada pertemuan pada hari ini. Ya. Dan di sini juga kami merasa kami memberi apresiasi yang tinggi kepada Forki Medan yang turut hadir pada kesempatan ini. Tentunya merupakan suatu support untuk menambah semangat daripada pengurus baik di pusat, Pemprov, Pemda, Kota Madia dan Kabupaten serta pada pelatih-pelatih di segenap dojo. Pemirsa, PSMS Medan akan kembali bertemu dengan Semen Padang FC dalam laga lanjutan 12 besar kompetisi Liga 2. Pelatih PSMS Medan Legimin Raharjo menyebut kali ini skuad AM Kinantan telah bersiap meraih poin penuh dalam laga kandangnya di Stadion Baharudin Siregar, Deli Serdang. Setelah menelan 2 kali kekalahan beruntun dalam babak 12 besar kompetisi Liga 2, PSMS Medan kian mematangkan strategi dan teknik guna melakoni 3 laga kandangnya di Stadion Baharudin Siregar, Deli Serdang. Dalam laga kandang perdananya di 12 besar, PSMS Medan akan kembali menghadapi Semen Padang FC. Bermain di atas angin, Semen Padang FC meyakini akan kembali dapat mengalahkan PSMS Medan meskipun di kandangnya sendiri. Namun caretaker pelatih PSMS Medan Legimin Raharjo mengatakan bahwa kondisi seluruh anak asuhnya sedang fit dan siap dalam menghadapi tim dengan julukan Kabau Sirah tersebut. Dirinya menyebut permainan PSMS Medan akan berada dalam menghadapi Semen Padang FC sore ini dan dapat meraih poin penuh. PSMS diprediksi akan bermain menyerang sejak awal pertandingan. Semua sudah siap untuk memberikan kemampuan semaksimal mungkin untuk meraih poin penuh di pertandingan besok untuk mengganti yang di Padang kemarin, dan kita sudah melupakan pertandingan kemarin dan fokus untuk pertandingan besok. Sudah ada perbaikan yang mudah-mudahan besok kita diberkahi bisa dapat 3 poin. 2 kali kekalahan beruntun dalam Liga tanding di Jogja dan Padang membuat PSMS Medan diultimatum oleh suporternya sendiri dengan mengharuskan menyapu bersih kemenangan dalam laga kandangnya guna merajut asa promosi ke Liga 1 musim depan. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.